Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review Properti. Hari ini saya sedang berada di kawasan gunung-gunung, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur ya. Seperti yang kalian lihat, hari ini saya akan mereview rumah lawas yang ada di belakang saya ini teman-teman. Menariknya, untuk rumah ini sedang disewakan dan dijual teman-teman. Jadi, bagi kalian yang mungkin sedang mencari rumah hunian dengan nuansa klasik ataupun mencari rumah yang memiliki potensi bagus untuk dijadikan tempat usaha seperti cafe ataupun guest house, kalian wajib untuk tonton video ini sampai akhir ya. Penasaran kira-kira seperti apa kondisi dan isi bangunan rumahnya? Yuk kita langsung review, let's go. Sekarang saya sudah berada di area depan rumahnya teman-teman. Untuk rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 543 meter persegi dengan dimensi lebar sebesar 20 meter ya. Sedang untuk luas bangunannya sendiri sebesar 267 meter persegi teman-teman. Kita bisa dilihat ya, kalau rumah-rumah lawas biasanya bagian atapnya dia berbentuk limasan yang simpel saja teman-teman. Tapi untuk rumah ini ya ada sedikit yang menarik ya. Di bagian atas di sini dia terdapat aksen berbentuk segitiga yang membuat tampilan jadi lebih unik dan juga menambah kesan klasik untuk di rumah ini. Selain itu, biasanya untuk rumah lawas di bagian sampingnya halamannya hanya berupa polos, jadinya bisa digunakan untuk area carport ya. Tapi untuk rumah ini dia dibangun sebuah bangunan yang mungkin bisa saya sebut sebagai pavilion teman-teman. Nanti kita coba lihat ya. Oke, kita lanjut bahas untuk bagian depannya. Untuk bagian tamannya di sini bisa kita lihat cukup besar ya, memanjang hingga ke bagian sudut kiri teman-teman. Untuk bagian carport sendiri pun di sini ini bisa muat untuk satu mobil ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir, berhubung di belakang saya di area pavilionnya bisa digunakan untuk satu mobil ya teman-teman. Jadinya ini merupakan garasi dalam ya. Untuk pintu di kiri saya ini bukan merupakan pintu utamanya ya, melainkan inilah pintu penghubung antara bangunan utama ke bagian pavilionnya. Jadi semacam jalanan selasar nantinya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke bagian terasnya. Untuk bagian teras di sini cukup panjang ya, hingga ke bagian samping sana teman-teman. Nah, menariknya di bagian kanan saya ini terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya. Pastinya pencahayaan masuk hingga ke bagian dalam rumahnya. Kira-kira di mana untuk pintu utamanya? Ya, kita coba cek ya. Nah, teman-teman, ternyata untuk bagian pintu utamanya berada di kiri saya ini ya. Memang untuk posisi pintunya tidak menghadap langsung ke bagian depan rumahnya. Dia menghadap ke bagian sisi samping ya. Kemudian di bagian dindingnya di sini juga terdapat jendela yang cukup besar ya. Di sini semuanya model paten teman-teman. Tapi untuk pencahayaan juga pastinya maksimal ya, bisa masuk ke area dalam rumahnya. Nah, ada yang menarik juga untuk di bagian setengah dindingnya di sini, rumah lawas selalu identik dengan batuan alam ya. Mungkin ini supaya terlihat kokoh dan juga biasanya untuk bagian setengah bawah ini rawan kotor teman-teman. Jadinya dengan adanya batu alam mudah dibersihkan. Oke, kira-kira seperti apa bagian dalamnya? Yuk kita langsung cek ya. Nah, sekarang ini saya sudah berada di area dalam rumahnya ya. Untuk area pertama di sini mungkin bisa saya sebut sebagai area ruang tamunya teman-teman. Untuk area ruang tamu di sini dimensinya cukup lega ya. Ini sekitar 6 x 4,5 meter. Menariknya di sini bagian lantainya, berhubung kalau rumah-rumah lawas sebelumnya dia hanya menggunakan ubin teraso saja ya, dengan satu model teman-teman. Tapi di sini bisa kita lihat terdapat semacam frame yang mengitari di area ruang tamunya. Jadi ini berkesan lebih mewah lagi ya. Kemudian untuk pencahayaan di area ruang tamu ini juga sangat bagus ya, berhubung di kiri saya terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya. Ditambah di bagian atasnya terdapat jendela angin, pastinya untuk penghawaan juga bagus untuk sirkulasinya. Nah, kemudian bagian plafon bisa kita lihat ya, untuk tampilan rumah lawas biasanya plafonnya berbentuk pola kotak-kotak seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Lihat di depan saya terdapat sebuah pintu tembusan untuk menuju ke bagian pavilionnya ya. Jadi supaya lebih cepat teman-teman, kita tidak perlu putar ke bagian depan pintu tadi.
Oke, dari area ruang tamu ini kita lanjut ya untuk melihat ke area selanjutnya. Kita lanjut untuk di area keduanya teman-teman. Mungkin di area ini bisa saya sebut sebagai area foyer ya. Untuk dimensinya ini sekitar 4 x 4 meter teman-teman. Menariknya untuk di bagian lantai terdapat pola yang berbeda ya dengan area ruang tamunya. Di sini dia model frame juga, tapi terdapat aksen yang menarik di bagian setiap ujung sudut ruangannya. Nah, untuk pencahayaan di sini juga sangat bagus, berhubung di kiri saya juga masih terdapat bukan jendela teman-teman. Nah, kemudian di bagian plafonnya kita lihat ya, polanya di sini juga berbeda dengan di area ruang tamunya. Di sini ada sedikit garis-garis miring teman-teman. Tampilan cantik ya, jadi terasa klasiknya juga ada. Oke, sebelum menuju ke area selanjutnya, di sini kita lihat ya, terdapat semacam pintu pembatas. Nah, menariknya di sini dia sudah menggunakan kayu solid dan juga kaca patri ya, yang membuat tampilannya jadi terlihat klasik dan juga mewah. Oke, kira-kira area selanjutnya itu adalah area apa? Yuk kita langsung cek ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk area selanjutnya ini adalah ruang keluarga. Untuk dimensinya ini cukup lega ya, berhubung dimensinya sebesar 5,5 x 4 meter. Menariknya adalah di bagian lantainya ya. Di sini polanya berbeda lagi dengan area sebelumnya. Dan menurut saya pola lantai paling cantik di rumah ini adalah di bagian area ruang keluarganya. Di sini bisa kita lihat ya, selain terdapat pintu sliding ke arah foyer, ternyata juga terdapat pintu sliding lagi untuk menuju ke area ruang makannya. Menariknya di sini untuk semua pintu slidingnya dia sudah menggunakan kayu solid dipadukan dengan kaca patri ya. Terlihat sangat mewah dan juga klasik. Sedangkan untuk bagian plafonnya ini tampilan juga masih sama dengan di area foyernya. Pencahayaan untuk di area ini juga sangat bagus, berhubung karena pintunya di sini dia menggunakan kaca patri, pastinya jika tembus ya cahaya hingga masuk ke area ruang keluarganya. Ditambah lagi terdapat bukaan jendela di bagian belakang saya nih teman-teman. Di sini untuk bagian jendelanya juga terlihat klasik ya dengan model sliding dan juga terdapat kaca patri bening. Kemudian bisa kita lihat handle-nya, bukaannya juga masih model original sepertinya teman-teman. Oke, kira-kira seperti apa untuk kamar pertama di rumah ini? Yuk kita langsung cek ya. Sekarang ini kita sudah masuk di kamar tidurnya teman-teman. Nah, sebetulnya untuk kamar tidur di bangunan utama terdapat 2 kamar tidur ya. Tapi oleh owner direnovasi menjadi satu kesatuan teman-teman. Kita bisa lihat ya, di sini terdapat 2 pola yang berbeda ya. Jadi terdapat 1 dan 2 teman-teman. Dan terdapat semacam garis pembatas ya dengan adanya ubin terasu berwarna merah. Mungkin pertimbangan owner supaya kamarnya terkesan lebih luas lagi. Nah, untuk pencahayaan di kamar ini juga sangat bagus ya, berhubung di kanan saya ini terdapat jendela yang cukup besar, di mana penutup jendelanya juga masih menggunakan jendela jalusi ya. Oke, yang menarik adalah di bagian belakang saya nih teman-teman. Terdapat pintu tembusan menuju ke area halaman belakang, tapi menariknya di sini pintunya di sini sudah double ya. Terdapat pintu jalusi dan kemudian di bagian dalamnya terdapat pintu dengan adanya frame kayu dan juga kaca bening teman-teman. Nah, di bagian plafon di sini juga terlihat terdapat semacam penurunan sedikit ya. Tampilan juga masih sama dengan plafon sebelumnya. Di sini juga terdapat wastafel teman-teman. Oke, dari area kamar tidur ini juga terdapat pintu tembusan ya untuk menuju ke area ruang makannya. Yuk kita coba cek ya. Sekarang saya sudah berada di area ruang makannya ya. Untuk dimensinya ini cukup lega, sekitar 3 x 4,5. Bisa dilihat untuk bagian lantainya, tampilan polanya hampir sama dengan di area foyer teman-teman. Di sini untuk pencahayaan juga sangat bagus ya, berhubung terdapat bukaan jendela cukup besar dengan model sliding. Kemudian di kanan saya ini terdapat pintu sliding yang langsung mengarah ke area ruang keluarganya tadi. Nah, dari area ruang makan ini, kita juga bisa terkoneksi langsung untuk menuju ke kamar mandi sharing ya. Posisinya berada di depan saya, teman. Yuk kita coba cek ya.
Oke, sekarang saatnya saya tunjukkan untuk bagian halaman belakang rumahnya teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di area belakang bangunan utamanya ya. Bisa dilihat tampilannya hampir sama dengan rumah-rumah lawas yang sebelumnya saya review. Di bagian kanan terdapat dapur terbuka, kalian bisa cuci-cuci di sini ya. Nantinya mungkin ini bisa didekor lagi supaya lebih cantik teman-teman. Nah, di bagian belakang terdapat 4 ruangan. Ruangan pertama nantinya kalian bisa fungsikan sebagai kamar ART atau kamar multifungsi lainnya ya. Sedangkan di kiri saya ini adalah ruangan untuk dapur kotor. Nah, kemudian untuk ruang ketiga nantinya juga kalian bisa fungsikan sebagai gudang ya. Dan pastinya juga terdapat kamar mandi ya, berada di ruangan ujung teman-teman. Kemudian bisa dilihat di kanan saya ini adalah sumur ya, tapi ini sudah ditutup teman-teman. Nantinya mungkin kalian bisa fungsikan untuk ruangan lain yang mungkin kalian butuhkan. Kemudian yang menarik adalah di kanan saya ini terdapat area taman yang cukup luas ya di bagian tengah, bagian sisi belakang rumahnya. Di mana nantinya ini terdapat area pavilion ya di sekitar taman. Mungkin kita coba lihat untuk area pavilionnya kira-kira seperti apa. Teman-teman, seperti ini ya tampilan bagian dalam pavilionnya. Ternyata masih banyak juga ruang kosong yang tersedia. Nantinya area ini juga bisa kalian manfaatkan sebagai kamar tidur, area kerja, ataupun kamar multifungsi lainnya. Selain itu, fasilitasnya juga cukup lengkap ya, karena sudah tersedia dapur dan juga kamar mandi. Setelah ini, saya akan mencoba buatkan versi ilustrasinya. Kira-kira seperti apa ya tampilan rumah ini kalau sudah direnovasi dan dibuat lebih fresh. Teman-teman, itu tadi ya review lengkap untuk rumah lawasnya. Gimana menurut kalian untuk rumahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Untuk rumah ini disewakan dengan harga 300 juta per tahun ya. Dan apabila kalian tertarik untuk membelinya, rumah ini dijual dengan harga 13,5 miliar. Nantinya apabila kalian tertarik ingin datang langsung untuk survei, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ada poin yang ingin saya sampaikan teman-teman, untuk rumah ini berada di kawasan sangat eksklusif ya, tepatnya di kawasan gunung-gunung dekat dengan Jalan Ijen. Apabila kalian ingin ke Kayu Tangan ataupun pusat kota, kalian hanya butuh waktu sekitar 5 hingga 10 menit saja. Dan menariknya untuk rumah ini sangat cocok untuk rumah hunian pastinya, dan juga tempat usaha ya, seperti kafe ataupun guest house. Jadinya ini jadi pertimbangan paling baik untuk kalian membeli sebuah properti rumah heritage. Oke teman-teman, itu tadi ya untuk video reviewnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit, sampai berjumpa lagi di jalan-jalan review properti berikutnya. Bye!